Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Haryadi dengan NIM 2301714. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah Linguistik Historis Komparatif, yaitu kekerabatan bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau. Linguistik historis komparatif mengkaji bahasa berdasarkan perubahan sepanjang waktu. Salah satu cabangnya adalah leksikostatistik. Metode ini menganalisis kosakata dasar untuk mengelompokkan bahasa serumpun dengan tujuan menentukan hubungan kekerabatan antar bahasa. Leksikostatistik menggunakan daftar 200 kosakata dasar yang disusun oleh Maurice Wades dan menilai kemiripan berdasarkan 4 kriteria, yaitu identik, korespondensi fonemis, kemiripan fonetis, dan perbedaan satu fonem. Indonesia adalah negara multikultural dan multilingual dengan sekitar 726 atau 741 bahasa etnik. Bahasa daerah paling penting untuk identitas budaya dan tradisi. Bahasa-bahasa di Indonesia diperkirakan masih dalam satu rumpun dan memiliki kekerabatan. Fokus penelitian ini adalah bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau. Keduanya termasuk ke dalam rumpun Austronesia, keluarga Melayu Polinesia, rumpun Sumatera. Bahasa Melayu Riau berakar dari bahasa Melayu yang berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara. Bahasa Minangkabau dituturkan oleh sekitar 6,5 juta orang yang berfungsi sebagai bahasa ibu di Sumatera Barat. Dari rumusan masalahnya, yaitu dari uraian latar belakang di atas terdiri dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan kekerabatan antara bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau. Yang kedua, berapa waktu pisah kekerabatan bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau. Tujuan penelitiannya yang pertama, mengidentifikasi hubungan kekerabatan antara bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau. Yang kedua, menghitung berapa waktu pisah kekerabatan antara bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau. Landasan teori yang digunakan adalah linguistik historis komparatif. Menurut Darmanto, tujuan utama linguistik historis komparatif adalah menetapkan fakta dan tingkat kekerabatan antar bahasa. Bahasa yang berkerabat dari proto yang sama menunjukkan kesamaan dalam sistem bunyi fonetik dan penyusunan bunyi atau fonologis, morfologis, bentuk kata, dan struktur gramatikal, sintaksis, hubungan serupa kata antar dalam kalimat. Kelemahannya yaitu kesulitan untuk menentukan tingkat kesamaan dan pengaruh perbedaan penggunaan kata. Teknik yang digunakan adalah teknik leksikostatistik, yaitu membandingkan kata-kata atau leksikon secara statistik untuk mencari tingkat kekerabatan. Yang pertama, diasumsikan berasal dari proto-bahasa yang sama. Yang kedua, bahasa dianggap berkerabat dekat jika berbagi lebih dari 36% kosakata inti. Jika kurang, berarti berasal dari rumpun yang sama namun tidak berkerabat dekat. Yang ketiga, digunakan daftar 200 kosakata Swades seperti nama anggota tubuh, kata benda umum, dan kata kerja atau kata depan. Asumsi dasar leksikostatistik menurut Keraf yang ada 4. Yang pertama, kosakata dasar relatif stabil dan sulit berubah. Kedua, kosakata dasar cenderung bertahan lama. Ketiga, perubahan kosakata dasar pada setiap bahasa memiliki laju yang sama. Keempat, jika persentase kesamaan diketahui, maka kita dapat menghitung waktu pisahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan kualitatif dan kuantitatif dengan teknik leksikostatistik. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan wawancara. Teknik dasar yaitu simak dan cakap. Teknik yang digunakan adalah simak dan catat. Fokus penelitiannya yaitu pada kekerabatan bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau. Objek penelitiannya yaitu bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau. Data informannya ada 2. Informan pertama bernama Aslah, berumur 56 tahun, bekerja sebagai guru. Informan kedua bernama Teti Huryati, umur 55 tahun, bekerja sebagai PNS. Hasil dan temuan. Berdasarkan 200 kosakata Maurice Wades, kita dapat menentukan kekerabatan bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau. Untuk menentukan kekerabatan bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau, kita mencari kognat. Kognat yaitu kata-kata yang memiliki bentuk dan makna serupa yang menunjukkan asal-usul yang sama. Dari 200 kosakata Swades, jumlah kosakata kognat yang ditemukan adalah 139 kata. Untuk mencari persentase kognat, yaitu jumlah kosakata kognat dibagi jumlah kosakata Swades dikali 100%. Jadi, 139
dibagi 200 dikali 100% sama dengan 69,5%. Kesimpulannya, bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat dan tergolong dalam satu rumpun bahasa yang sama. Untuk mencari waktu pisah, kita menggunakan rumus glotokronologi, yaitu T sama dengan 2 ln R dibagi ln kali C. C adalah persentase kognat dalam bentuk desimal, dan R adalah retensi atau waktu. C adalah 0,695 jika kita menggunakan R sama dengan 0,805 per 500 tahun. Jadi rumusnya T500 sama dengan ln dikali 0,695 dibagi 2 ln 0,805 sama dengan 0,8358 interval 500 tahun. Jadi waktu pisahnya 0,8358 dikali 500 tahun sama dengan 418 tahun yang lalu. Jika kita menggunakan R sama dengan 0,86 per 1000 tahun, maka rumusnya T1000 sama dengan ln dikali 0,695 per 2 ln dikali 0,86. Jadi dapatnya 1,265 atau interval 1000 tahun. Jadi waktu pisahnya yaitu 1,02. Jadi waktu pisahnya 1,2065 dikali 1000 tahun, jadi dapat 1207 tahun yang lalu. Jadi kesimpulannya, hubungan kekerabatan antara bahasa Melayu Riau dan bahasa Minangkabau sangat erat dengan persentase kognat 69,5%. Keduanya termasuk ke dalam rumpun bahasa yang sama. Estimasi waktu pisah sekitar 418 tahun yang lalu jika kita menggunakan retensi waktu 500 tahun. Kemudian kalau kita menggunakan retensi waktu 1000 tahun, jadi waktu pisahnya itu sekitar 1207 tahun yang lalu. Meskipun model perhitungan yang berbeda, kedua bahasa telah berpisah selama berabad-abad, namun tetap mempertahankan kemiripannya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.